Mengejutkan, Edi Darmawan Salihin meminta maaf kepada Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica Wongso. Edi mengaku salah karena selama ini telah menyerang Otto dengan lancang, bahkan memfitnahnya. Namun, dibalas Otto dengan lembut tanpa menyerang balik. Permintaan maaf Edi Darmawan tersebut terjadi setelah Otto Hasibuan mengumumkan dirinya dibantu 3.800 pengacara untuk membuat langkah hukum lanjutan termasuk peninjauan kembali atas kasus kopi sianida. Lantas, seperti apa tanggapan Edi Darmawan atas pernyataan dan juga langkah Otto Hasibuan CS tersebut? Seperti apa pula penjelasan Edi terkait CCTV dan juga otopsi jenazah Mirna? Selain itu, Edi Darmawan pun juga meminta maaf kepada ibunda Jessica Wongso. Lantas, apa yang membuat Edi Darmawan meminta maaf kepada ibunda Jessica? Seperti apa tanggapan Edi Darmawan atas pernyataan Ray Utami yang meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Edi Darmawan Salihin selaku ayah almarhumah Mirna akhirnya meminta maaf kepada Otto Hasibuan atas pernyataannya yang selama ini ia nilai cukup lancang menyerang sang pengacara. Ya, Edi pun menyadari kelancangan pernyataannya ketika Otto Hasibuan menanggapinya dengan tenang tanpa menyerang balik dirinya. Tak hanya itu, Edi juga mengaku jika Otto Hasibuan adalah orang yang baik. Karena itu, ia pun rela jika Otto menggamparnya sebagai bentuk teguran. Namun, Edi Darmawan juga meminta kepada Otto untuk meninggalkan kasus kopi sianida agar tidak menjadi masalah yang lebih besar lagi. Pertama, saya mau izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Otto Hasibuan ini, Bapak Otto Hasibuan, itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinya luar biasa. Senior banget. Saya mohon maaf dalam hal ini, Pak Otto, maafin saya. Meskipun saya lebih tua dari Pak Otto lah umurnya. Cuman saya jadi malu seorang Pak Otto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya ngomongnya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Saya mau minta maaf sama Pak Otto. Izinkan maaf saya supaya Pak Otto bisa memaafkan saya. Saya minta maaf, Pak Otto ternyata orangnya baik. Saya yang salah, saya mengakui salah. Ya, Pak Otto mau gampar saya juga saya diem sekarang. Kenapa? Memang mulut saya agak lancang karena saya ayahnya korban. Tapi sekarang saya baru sadari ternyata Pak Otto itu orangnya baik. Ya, bela klien baik, mati-matian. Ya, tapi tolonglah Pak Otto, pas this problem supaya jangan menjadi masalah lebih besar lagi. Saya salut. Saya justru mau minta maaf sama Pak Otto Hasibuan yang baik itu, yang saya nggak duga sama sekali awalnya. Ternyata dia tuh satu orang yang betul-betul baik. Saya baru kagum lah pokoknya sama dia. Saya pikir-pikir nih malam, iya ya, kenapa jadi si Otto balas sama gue baik begitu? Berarti dia ikut perintah Tuhan itu di agama Nasrani. Jadi ampunilah musuhmu, dan aku akan mendapat berlimpah. Ya, mudah-mudahan begitu. Percayalah, saya yakin anak saya tidak bersalah. Saya selalu berdoa buat kalian semua
doa semua advokat, Bapak dan Ibu, dan netizen dan teman-teman. Dan Pak Otto selama ini difitnah, memeras saya, dan saya tegaskan saya tidak membayar sepeser pun kepada Pak Otto. Pak Otto dengan ikhlas dan tulus membela kita. Terkait rencana Otto Hasibuan untuk mengajukan peninjauan kembali atas kasus kopi sianida, Edi Darmawan mengaku sudah mendengarnya. Namun, ayah almarhumah Mirna juga menyarankan agar Otto Hasibuan melepaskan kasus ini karena vonisnya sudah inkrah. Selain itu, Edi juga mengingatkan Otto terkait adanya ancaman dari Australian Federal Police kepada penyidik terkait bukti-bukti yang memberatkan Jessica bisa terancam hukuman mati. Kemudian Pak Otto kan mau PK nih. Saya mau kasih bekal sama Pak Otto supaya dibawa ke PK itu, ya kalau bisa toh Mirna udah nggak ada, ya saya nggak terlalu pusing Pak Otto berhasil atau tidak, karena hukum di Indonesia ini jangan Pak Otto sampai rusakkan di negara kita ini. Hukum yang sudah begini bagus berjalan itu dibuat cedera oleh sesuatu yang hanya karena Netflix. Netflix itu nggak benar, ya. Jadi saya rasa Pak Otto ngerti lah. Jadi saya mohon maaf lah Pak Otto, ya. Cuma Pak Otto harus dengar omongan saya itu. Saya lebih tua dari Pak Otto. Kenapa saya katakan gitu? Ini yang saya tunjukin gambar tangan Jessica masuk kiri itu. Sekarang saya juga ingin memberi penjelasan kepada Bapak sama Pak Roy Suryo, ya. Kebetulan juga kawan sih. Itu mereka menangkap, ya. Satu menangkap karena pro Pak Otto, satu menangkap karena dia mengerti, karena dia dekat sama saya juga, Pak Roy. Begini, itu sebetulnya bukan barang saya, atau saya ngumpetin data dari digital forensik. Itu pada saat 2016 itu kita ketemukan itu dengan rentetan data-data visual lainnya, ya. Itu hanya dari belakang saja, yang dari depan nanti ada, tapi masih ketutupan box, tapi gerakan pixelnya ada. Itu bukan kita punya. Itu untuk dua keperluan. Satu, AFP, Australian Federal Police, dan Kejaksaan waktu P21, Pak Krisna Mukti. Itu sampai bawah itu cuma ditunjukin aja, jangan dipakai, karena ini berkaitan dengan korps kepolisian, ya. Kalau sampai cedera janji kita terhadap AFP, berbahaya sekali, ya. Karena kita sudah tanda tangan. Waktu itu ada perwira lah, saya nggak perlu sebut nama-nama sekarang, ya. Perwira di sana yang datang waktu itu 4 orang investigasi, dan kita dapat beberapa hal juga yang kita skip, ya. Kalau kita buka semua, klien Pak Otto nanti Jessica Wongso itu bisa dihukum mati. Tapi AFP bilang, saya nggak akan kasih apa-apa kalau lu hukum mati klien ini, karena sudah mau permanen residen, sudah mau warga negara, citizenship. Permanen residennya udah hampir selesai deh. Jadi kenapa dia pulang Indonesia? Itu sebetulnya dia lari dari kasus yang nabrak orang rumah jompo. Kan harus ganti uang gitu. Sama dia harus trial di Australia. Jadi close circuit yang mengenai tangan dia kiri itu masuk, itu benar-benar dia meracun. Jadi aduh, gimana ya saya ngomongnya ya. Detailnya ada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Karena saya juga itu baru dikasih untuk supaya saya buka. Kenapa? Karena Jessica Wongso ini klien Pak Otto, izin Pak Otto, dia sudah inkrah di
pengadilan negeri dari tingkatannya sampai 5 kali 3 hakim, semuanya no dissenting opinion, menjadi 15 hakim. Yang terakhir itu Pak Artijo Alkostar yang melihat itu dengan gamblangnya dia menjelaskan apa yang terjadi sama Kapolri kita yang lama. Jadi ini kita cari-cari sesuatu yang nggak ada gunanya. Memang si Jessica itu bunuh anak saya, Pak Oto. Izin Pak Oto, maafin saya kalau saya salah bicara. Percuma Pak Oto bela, leave the case. Saya hormati Pak Oto ngasih lawyer yang dulu saya kenal, hebat. Ya. Ya, kami pasti ujungnya, kan sebenarnya ini kasus sudah ingkrah. Tetapi persoalannya kan orang sama tanya sudah ingkrah, apa masih bisa, kan gitu. Tapi saya katakan kasus Senton dan Karta juga itu adalah kasusnya juga udah ingkrah, sudah selesai. Tetapi kenyataannya kan kasus Senton dan Karta kan diangkat kembali dan akhirnya dia bebas karena kemudian dia bisa karena terbukti ada orang yang melakukan pembunuhan dan bukan dia. Jadi sama dengan itu juga di sini. Jadi kita ingin berupaya untuk menyadarkan semua para aparat penegak hukum, meskipun ini sudah ingkrah, kalau kita temukan ada ketidakadilan dan ketidakbenaran bahwa Jessica bukan pembunuhnya, maka harus dicari jalannya, ya kan? Nah, tentunya dari kami tentunya harus melakukan PK. Jadi harapan kita ya jangan sampai nanti hak PK kita dihalang-halangi atau tidak diberi jalan. Terkait pro kontra soal dilakukan atau tidaknya otopsi atas tubuh almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan pun juga menanggapi pernyataan Otto Hasibuan yang mengatakan jika otopsi tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap jenazah Mirna. Ya, Edi membenarkan adanya sianida sebanyak 0,2 mg di cairan lambung almarhumah Mirna. Tapi menurutnya, sianida yang ditemukan dalam lambung Mirna lebih dari itu, tapi sengaja disembunyikan agar Jessica tidak divonis hukuman mati. Bahkan menurutnya, sianida yang diminum Mirna saat itu pun kurang lebih 20-25 gram, sehingga membuat jenazahnya pun menjadi kebiru-biruan. Terus otopsi memang bukan part ya, jadi bagian bawah sudah selesai, diambil semua isi-isinya, ya, ketemu sianida 0,2, betul tidak mematikan. Tapi asal Pak Otto ketahui, izin Pak Otto, saya minta maaf kalau saya salah. Dia minum itu kurang lebih 20-25 gram sianida yang saya bilang anak gajah mati itu benar. Jadi biru semua dia udah, nggak tahu dah itu racun apa kali itu dari langit mana. Tapi menurut plat krim itu sianida gitu. Nggak tahu ya kalau dia jadinya jadi hitam begitu. Ya saya ngomong apa adanya, nggak mau nambahin, nggak mau ngurangin. Tapi kalau muka merah itu saya ketemu dari pembantunya, adiknya Bumi Santi. Cairan lambung, itu cairan lambung saya minta ke dokter yang di mana itu, rumah sakit Abdi Waluyo. Kemudian kita periksa, diketemukan juga sianida banyak. Cuma kita skip juga itu di Polri. Kenapa? Kalau enggak kan bisa hukuman mati, ya kan? Nah, supaya Pak Otto ketahui itu. Maaf Pak Otto, saya hormati Pak Otto deh sekarang. Polisi itu kan dia bekerja sampai P21 udah gitu selesai. Makanya kenapa Pak KM, Krisnamukti dan kepolisian tidak ada bicara lagi. Udah bukan ranah mereka. Makanya saya bicara nih atas nama Polri supaya saya jelaskan ini secara detail. Saya tadi udah nggak mau keluar di TV, tapi kepaksa ya. Supaya Pak Otto nanti datang waktu PK itu tidak salah, begitu maksud saya. Aussie itu benar-benar melarang warga negaranya hukuman mati. Jadi mereka benar-benar menjalankan itu sampai kita waktu itu perwiranya diancam. Lo kalau sampai dihukum mati ini gara-gara lo punya bukti-bukti, gua tuntut lo. Gitu. Jadi kasarnya gitulah. Jadi mohon maaf lagi Pak Otto, saya hormati Pak Otto sebagai lawyernya Jessica yang sudah berjuang maksimal. Luar biasa, ya. Salut saya. Kalau kematian secara orang yang nggak kelihatan CCTV sidangnya,
disorot begitu segala macam. Bisa jadi dia harus diotopsi total. Kenapa kita juga nggak lihat, semua nggak lihat? Ini lihat kok. Kan dibuka itu CCTV, kelihatan kan di zoom. Ya, minum. Kan dokter Selamat jelasin itu secara detail. Jangan ngomongnya sepotong-sepotong dong. Ujung-ujungnya dia bicara tentang saya tahu bahwa itu sudah diotopsi. Dari mana dia tahu itu diotopsi? Orang dia bukan pemegang perkara, dia bukan penyidik, dia hanya ahli. Jadi terkesan dia mewakili seseorang tertentu, mewakili institusi tertentu gitu loh. Itu sudah diotopsi kok katanya. Dia bilang, alangkah bodohnya lah polisi polisi dan jaksa ikut, jaksa nggak disebutkan, nggak tahu lah ya. Nah, pokok alangkah bodohnya lah penegak hukum itu kalau sampai tidak melakukan dalam kematian tidak wajar, tidak melakukan otopsi. Karena dia bilang no otopsi no crime, dia bilang juga, ya kan? Tapi dia bilang saya tahu itu diotopsi oleh Dr. Musafat. Padahal Dr. Musafat tidak melakukan otopsi. Dr. Selamat sendiri di persidangan mengatakan yang melakukan otopsi itu tidak dilakukan otopsi, tapi dilakukan sampel. Nah itu yang betul-betul sangat yang menyedihkan juga ya. Kenapa Prof Edi kok jadi begitu ya? Ya sebagai seniornya saya ya mungkin harus minta maaf juga kepada rakyat Indonesia ya. Pak Oto, saya ini serba salah. Saya sama Pak Oto saya hormat benar. Ya. Pak Krisna Mukti itu marah besar. Dia dibilang datang ke rumah duka itu mengatakan bahwa dia tahu ini Mirna diracun gitu. Ya saya serba salah ke sono. Pak Oto saya hormati sebagai lawyer. Di sini Pak Krisna Mukti sebagai Kepolisian Republik Indonesia yang menangani kasus ini. Jadi saya serba salah mau jelasin sama Pak Oto. Kalau bisa saya cegah, saya cegah. Pak Krisna itu sudah naik pitam. Karena sebetulnya sudah P21 sebenarnya kepolisian udah nggak ikut campur Pak Oto. Ya, P21 selesai, nah baru kejaksaan sama Pak Hakim. Begini, masalah Pak Oto bilang begitu itu nggak ada Pak Oto. Dia datang dengan baik-baik bilang, ini kenapa anak lu? Dia juga nggak tahu, saya nggak tahu, dia nggak tahu. Saya juga nggak kepikir kalau Jessica itu berbuat jahat, ya. Karena dia ada kelainan Pak Oto. Saya kasih tahu aja itu. Saya nanti kalau panjang lebar Pak Oto nanti kesel ngomong lagi, marah ke saya lagi, saya jadi nggak enak. Saya merasa dosa sama Pak Oto. Jadi memang dia begitu. Jadi kita tahulah ya. Kalau bisa saya cegah Pak Krisna Mukti tidak menuntut di Krimsus, saya akan coba ya. Saya mau memohon kepada dia untuk tidak diperkarakan ini karena saya sudah tanda tangan nih. Jadi panjang urusannya. Dalam hal ini Pak Oto kan udah nggak waktu itu kan Pak Oto sudah bilang saya udah bukan kuasanya Jessica lagi. Jadi berarti Pak Oto adalah orang biasa. Belakangan ngomong begitu, saya khawatir ini nanti kena pasal ya 28 ayat 1 di undang-undang ITE. Tapi saya akan coba Pak Oto. Maaf, saya akan coba apapun itu ya. Tak hanya itu saja, Edi Darmawan juga menanggapi terkait 3.800 pengacara yang akan membela Jessica Wongso. Ayah almarhumah Mirna pun menyampaikan selamat kepada semua pengacara tersebut karena mau membantu Oto Hasibuan. Ia pun juga mengatakan apapun yang terjadi ke depan tidak akan membuat Mirna untuk bangkit lagi dari kematiannya. Ya mohon maaf kepada semua pengacara, terima kasih ya kalau Anda membantu Pak Oto. Saya juga mengucapkan selamat bergabung dengan Pak Oto ya. Dicoba aja ya. Kalau bisa ya berarti sempurnalah si Jessica itu. Jadi ya apalagi Mirna juga udah nggak ada, buat apa? Saya untungnya nggak ada. Kalau Mirna bisa bangun ya udah berkelahi lah kita. Nggak bisa bangun. Makanya saya nggak pakai lawyer. Bukan nggak percaya lawyer, tapi saya pikir nih anak saya bela sendirilah coba gitu. Saya ngerti lah, saya kan di Jerman 7 tahun. Itu seranjang sama saya tuh satu roommate itu semuanya orang lawyer itu. Dari Utrecht. Ya, dari Amsterdam, semuanya pada datang itu jago-jago itu. Di Belanda itu kan hukumnya hebat. Bagus. Untuk membela Jessica Wongso. Doa bersama. Iya, Nggak apa-apa.
Ya, Pak Oto, saya kagum lah sama Pak Oto ya, bisa membuat acara seperti itu, berdoa bersama. Saya ucapin selamat, semoga Pak Oto bisa dapat jalan ya ke PK. Tapi saya rasa sih udah nggak ada jalan karena itu sudah inkrah. Yang terakhir sampai Hakim Agung itu Artijo Alkosta itu benar-benar dia membaca dengan sangat simpel, dengan disaksikan Kapolri waktu itu. Dia bilang kalau bicara sama hakim senior itu jadi lebih mudah semua. Satu, pembawa kopi, pembuat kopi itu semuanya udah nggak ada kaitannya sama Mirna. Yang ada kaitannya sama Mirna adalah Jessica Wongso sendiri. Di situ sendiri. Jadi siapa lagi? Misalnya gitu ya. Apalagi dengan data-data yang lain-lain nih, yang berentet nih, ya. Cuma kita nggak berani keluar, tetap itu dihukum mati ntar sama dia kan killer itu. Jadi waktu itu Pak Tito karena itu baik, ya Kapolri, udah jangan. Kalau kita udah janji sama Australia tidak dihukum mati ya jangan. Terus nanti juga setuju, jadi akhirnya kita simpen dulu. Nah ini kan udah inkrah 20 tahun, ya saya buka lah itu benar-benar ada itu barang. Dan ada buntutnya, rinciannya oleh Pak Nuh itu. Jadi kalau Baba, saya mohon maaf Pak Baba, itu benar-benar ada Pak Baba. Bukan rekayasa, bukan apa, itu benar. Ya, semua digital forensik itu berbicara 100.000% benar, apa adanya. Buat apa kita rekayasa kalau nanti buntutnya jadi panjang? Ya, tidak. Nah, oleh karena itulah kita buatlah aksi solidarit ini untuk menunjukkan bahwa betapa rupanya para advokat ini tergugah juga hatinya untuk mendapatkan keadilan dan memperjuangkan keadilan. Karena selain itu juga selama ini kami para advokat sudah merasakan sering juga diperlakukan tidak adil ketika dalam suatu proses peradilan, ya, baik di tingkat polisi, kejaksaan maupun pengadilan sendiri. Tapi karena semuanya masing-masing, jadi sulit untuk bisa memperjuangkannya. Jadi untuk itu sekarang ini kita berkumpul menunjukkan rasa solidaritas dengan simbol daripada Jessica. Tapi tujuannya adalah pertama kami mempererat hubungan di antara advokat untuk bisa mengetuk pintu hati dan memanggil kembali orang-orang yang ingin memperjuangkan keadilan sehingga bisa berkumpul di sini. Sekaligus nanti setelah kita sudah satu hati, maka kita berjuang untuk duduk tim untuk memperjuangkan kasus Jessica ini. Karena begitu banyaknya permintaan daripada masyarakat, Bang Oto itu banyak sekali yang pengen ikut juga, yang bersedia, bukan pengen ya, yang bersedia memberikan bantuan, dan kita juga sebenarnya pengen juga dapat bantuan kan gitu ya. Maka akhirnya kita mengundang para pengacara, melalui Yakob dibuat suatu aplikasi. Siapa-siapa yang bersedia menjadi pengacara Jessica, ternyata tadi sudah hampir 3 yang melalui aplikasinya 2000-an berapa gitu. Kemudian ada yang langsung tanda tangan 1000-an, kira-kira 3.800 tadi gitu. Nah, jadi akhirnya kita kan ingin berkumpul kan, supaya nanti habis ini kan kita nanti mau konsolidasi bagaimana langkah-langkah hukum selanjutnya. Saya cuma bisa mengucap terima kasih, saya berdoa untuk kalian semua. Saya jadi berdoa dan Tuhan yang membalas. Saya nggak bisa memberi apa-apa kepada kalian yang mendukung Jessica, yang mengasihi. Hanya saya berdoa untuk Tuhanlah yang membalas semuanya. Dari permintaan maaf Edi Darmawan Salihin kepada Oto Hasibuan, lantas apa yang membuat Edi Darmawan juga meminta maaf kepada ibunda Jessica Wongso? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Ferdi Noel dan jangan lupa nonton Intens tayang di YouTube 5 kali sehari. Like, home, and subscribe. Beralih dari pemberitaan ayah Mirna yang meminta maaf kepada Otto Hasibuan. Inilah pernyataan ayah Mirna terkait pengakuan Ray Utami yang meragukan jika Jessica Wongso adalah pembunuh Mirna Salihin dengan racun sianida. Keraguan Ray Utami itu pun muncul setelah dirinya pernah bertemu langsung dengan Jessica yang sudah menjadi mu'alaf di tahanan saat mengikuti almarhum Anton Medan berdakwah dan juga setelah ia mendengar keterangan dari beberapa ahli yang diundang ke podcastnya. Saya pernah ketemu Jessica tahun 2017. Kesan pertama, kayaknya orangnya baik ya. Terus tidak ada yang seperti apa perilakunya, sepertinya normal seperti orang biasa. Kesan pertama aku melihat ya karena aku sebagai orang awam ya. Kalau orang awam sih melihatnya tidak ada yang janggal gitu, kayak orang biasa aja, kayak normal seperti itu. Makanya aku sempat bertanya-tanya, masa sih dia terduga pelakunya gitu kan, masa sih yang bener sih. Di podcast saya ngobrol, kemudian saya mengundang ahli digital forensik ya, dan kita ahli psikologi Forensik. Mas Reza, ahli psikologi forensik kita undang juga, ahli digital forensik dan computer vision juga kita undang juga. Jadi saya mengikuti, bener-bener pengen tahu nih seperti apa sih setelah melihat fakta-fakta yang ada ya, hati kita tergerak. Bu Ray, gini ya, saya hormatin Bu Ray lah sama Pak Pablo. Ya bikin gitu nggak ada salahnya. Ya. Cuman buat saya itu kok strange buat saya, karena Bu Ray dan Pak Pablo pernah mengalami mungkin di dalam penjara ya karena hal yang saya nggak tahu. Saya hanya berkata begini, kalimat saya, coba tolong jangan dibesar-besarkan, ya, jangan seperti jadi pahlawan lah gitu, ya, karena nggak ada gunanya juga, ya. Ya mohon izin lah, ya, minta maaf kalau bisa, udahlah, lepas ini masalah, karena nggak berkait dengan Bu Ray hanya kan podcast gitu. Halo, saya Ray Utami. Jangan lupa saksikan Intens 5 kali sehari. Wow, udah kayak lebih dari minum obat. Langsung ya di channel YouTube Intens. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.